Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai dinamika partikel. Soal yang pertama, benda pertama dengan massa M1 sama dengan 6 kg dan benda kedua dengan massa M2 sama dengan 4 kg dihubungkan dengan katrol licin terlihat pada gambar berikut. Jadi ini gambarnya. Jika lantai licin dan M2 ditarik gaya ke kanan F sama dengan 42 Newton, tentukan A. Percepatan benda pertama, B. Percepatan benda kedua, C. Tegangan tali. Jadi di sini yang diketahuinya adalah massa bendanya, yaitu M1 sama dengan 6 kg, kemudian M2 sama dengan 4 kg, kemudian gayanya yaitu F sama dengan 42 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah yang A, percepatan benda pertama, yaitu A1 sama dengan berapa. Kemudian yang B adalah percepatan benda kedua, yaitu A2 sama dengan berapa. Dan yang C adalah tegangan tali, yaitu T sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakan. Kemudian kita jawab. Di sini benda 1 dan benda 2 ini memiliki percepatan yang berbeda, karena benda 1 ini ditarik dengan katrol bebas. Jadi ini benda satunya ditarik dengan katrol bebas, maka percepatan benda 1 ini lebih cepat dari benda 2. Jadi percepatan benda 1 ini adalah A1 sama dengan 2 kali A2. Jadi ini percepatan benda satunya yaitu 2 kali A2. Jadi percepatan A2-nya ini sama dengan, jadi 2-nya dipindah ke sini, jadi setengah dari A1. Jadi percepatan benda 2-nya ini adalah setengah dari A1. Kemudian untuk mengetahui percepatan benda 1 ini, kita analisis bendanya satu persatu. Yang pertama adalah kita analisis benda satunya. Jadi di sini, benda 1 ini adalah memiliki tegangan tali, yaitu ini adalah tegangan talinya T. Kemudian di sini ada gaya beratnya, yaitu W1, dan di sini ada gaya normalnya. Kemudian lantainya ini adalah licin. Jadi di sini keterangannya adalah lantai licin, maka di sini tidak ada gaya geseknya. Maka kita tidak perlu menghitung gaya normalnya. Jadi di sini kita analisis benda satunya, yaitu memakai hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M dikali A. Jadi ini memakai hukum 2 Newton. Fx-nya adalah gaya pada sumbu X. Di sini karena bendanya bergerak, maka di sini M dikali A. Jadi di sini gayanya adalah T, jadi T sama dengan M1 dikali dengan A1. Jadi ini tegangan talinya, jadi persamaannya adalah T sama dengan M1 dikali A1. Jadi di sini T sama dengan M1-nya adalah 6, jadi di sini 6A1. Jadi ini persamaan T-nya. Kemudian di sini kita analisis benda 2-nya. Jadi benda 2 memiliki gaya tarik yaitu F. Kemudian di sini ada gaya tegangan tali. Jadi tegangan talinya ini adalah T dan T. Di sini berarti 2T. Jadi tegangan talinya adalah 2T. Kemudian di sini ada gaya beratnya yaitu W2 dan ada gaya normalnya. Jadi N2. Maka kita analisis benda 2-nya ini menggunakan hukum 2 Newton karena bendanya ini bergerak. Jadi di sini sigma Fx sama dengan M dikali A. Jadi ini menggunakan hukum 2 Newton pada benda 2-nya. Karena benda 2 ini bergerak. Kemudian di sini gaya pada sumbu X ini adalah F dan 2T. Jadi di sini F min 2T, karena di sini F-nya ini searah dengan arah geraknya, dari arah geraknya ke sini, maka F-nya ini positif dan 2T-nya ini negatif. Jadi F min 2T sama dengan M2 dikali dengan A2. Maka di sini F dikurangi dengan 2 dikali dengan T-nya adalah ini, 6A1 sama dengan M2 dikali dengan A2-nya ini kita ganti dengan A1, jadi persamaannya adalah ini. Jadi di sini M2 dikali dengan setengah A1. Jadi ini persamaannya, kemudian kita masukkan angkanya. Di sini F-nya adalah
42. Kemudian di sini 2 dikali 6 adalah 12, jadi min 12A1 sama dengan, kemudian di sini M2-nya adalah ini 4, jadi di sini 4 dikali dengan setengah A1. Jadi di sini 42 min 12A1 sama dengan 4 dikali setengah adalah 2A1. Maka di sini 42 sama dengan 2A1. Ini 12A1-nya kita pindahkan ke sini, jadi ditambah 12A1. Jadi di sini 42 sama dengan 2A1 ditambah 12A1 adalah 14A1. Jadi A1 sama dengan 42 dibagi dengan 14. Hasilnya adalah 3. Jadi A1-nya adalah 3. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Jadi ini percepatan A1-nya, yaitu 3 meter per second kuadrat. Maka kemudian percepatan benda 2-nya, yaitu A2. Di sini kita masukkan A1-nya, jadi sama dengan setengah dikali dengan A1-nya adalah 3. Hasilnya adalah 1,5 meter per second kuadrat. Jadi ini A2-nya, yaitu 1,5 meter per second kuadrat. Kemudian kita cari tegangan talinya, yaitu T sama dengan 6A1. Jadi ini persamaannya, kemudian kita masukkan angkanya, jadi sama dengan 6 dikali dengan A1-nya adalah 3. Maka hasilnya di sini sama dengan 6 dikali 3 adalah 18. Jadi 18 Newton. Jadi tegangan talinya adalah ini, 18 Newton. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, diberikan gambar sebagai berikut. Jadi ini gambarnya. Massa balok A sama dengan 6 kg, massa balok B sama dengan 4 kg. Koefisien gesekan kinetis antara balok A dengan B adalah 0,1 dan koefisien gesekan antara balok A dengan lantai adalah 0,2. Tentukan besar gaya F agar balok A bergerak lurus beraturan ke arah kanan. Abaikan massa katrol. Jadi di sini yang diketahuinya adalah massanya, yaitu massa balok A yaitu MA sama dengan 6 kg, kemudian massa balok B yaitu MB sama dengan 4 kg, kemudian koefisien gesekan kinetis antara balok A dengan B. Jadi di sini mu AB sama dengan 0,1, kemudian koefisien gesekan antara balok A dengan lantai, jadi di sini mu A L sama dengan 0,2. Kemudian yang ditanyakan adalah besar gaya F-nya. Jadi di sini F sama dengan berapa? Kemudian kita jawab. Di sini untuk menjawab soal ini, kita analisis bendanya satu persatu. Yang pertama adalah kita analisis benda B-nya. Jadi misalkan di sini benda B-nya. Jadi benda B ini ada gaya tegangan talinya yaitu T. Kemudian di sini ada gaya geseknya, yaitu di sini adalah gaya gesek BA atau gaya gesek AB. Jadi di sini kita analisis benda B-nya. Jadi ini gaya gesek FAB-nya atau FBA-nya. Jadi di sini pada benda B ini memiliki gaya beratnya yaitu WB. Kemudian ada gaya normalnya yaitu NB. Jadi ini gaya-gaya pada benda B-nya. Di sini berlaku hukum 1 Newton karena di sini adalah bergerak lurus beraturan. Jadi bergerak GLB, maka di sini berlaku hukum 1 Newton. Jadi di sini sigma Fx sama dengan 0. Jadi karena bergerak lurus beraturan, jadi sigma Fx sama dengan 0. Jadi pada benda B, gaya pada sumbu X adalah T dan FBA. Jadi di sini yang positif adalah yang searah dan arah geraknya. Jadi misalkan A-nya ini ditarik ke sini, maka benda B-nya bergerak ke sini. Jadi ke kiri. Maka yang positif adalah T-nya. Jadi di sini T kemudian dikurangi dengan FBA sama dengan 0. Maka FBA ini kita cari, ini gaya gesek antara benda B dan A. Kita cari gaya geseknya. Di sini kita cari gaya normalnya terlebih dahulu. Jadi sigma Fy sama dengan 0.
Jadi pada sumbu Y ini tidak terjadi pergerakan, maka sigma Fy sama dengan 0. Maka di sini kita misalkan yang positif adalah yang arahnya ke atas. Jadi di sini NB min WB sama dengan 0. Jadi di sini NB sama dengan WB. Jadi WB ini adalah gaya berat benda B. Rumusnya adalah MB dikali dengan percepatan gravitasi. Jadi di sini sama dengan MB-nya adalah ini 4. Jadi 4 dikali dengan G-nya ini percepatan gravitasi, nilainya adalah 10. Maka hasilnya di sini sama dengan 4 dikali 10 adalah 40. Maka di sini gaya geseknya adalah FBA, yaitu sama dengan mu AB. Jadi koefisien gesekan kinetis antara benda B dan A, yaitu mu AB, dikali dengan gaya normal B-nya. Jadi di sini sama dengan mu AB-nya adalah 0,1 dikali dengan NB-nya adalah 40. Di sini NB-nya adalah 40 Newton. Jadi hasilnya di sini sama dengan 0,1 dikali 40 adalah 4. Jadi 4 Newton. Jadi ini gaya geseknya. Gaya gesek antara benda B dan A. Jadi di sini T min 4 sama dengan 0. Jadi T sama dengan 4 Newton. Jadi tegangan talinya adalah 4 Newton. Kemudian di sini kita analisis benda A-nya. Jadi di sini misalkan benda A-nya, ini benda A ini ditarik dengan gaya F. Kemudian di sini ada gaya geseknya, yaitu gaya gesek A dengan lantai. Di sini adalah AL. Kemudian di sini ada gaya gesek antara A dengan B-nya, yaitu FAB. Kemudian di sini ada gaya tegangan talinya, yaitu T. Jadi ini gaya-gaya pada benda A-nya. Di sini benda A. Kemudian pada benda A ini memiliki gaya berat, yaitu WA. Dan ada gaya normalnya, karena dia menyentuh lantai. Jadi ini gaya-gayanya pada benda A. Jadi pada benda A berlaku hukum 1 Newton karena bergerak lurus beraturan. Jadi di sini sigma Fx sama dengan 0. Jadi di sini F dikurangi dengan FAB, kemudian dikurangi dengan FHL, kemudian dikurangi dengan T sama dengan 0. Jadi ini gaya-gaya pada benda A-nya. Di sini FAB-nya adalah ini 4 Newton dan T-nya adalah ini 4. Kemudian kita cari FAL-nya, yaitu di sini FAL adalah gaya gesek benda A dengan lantai. Jadi di sini gaya gesek FAL-nya. Jadi ini gaya geseknya. Di sini kita cari terlebih dahulu gaya normalnya. Jadi normalnya ini kita cari menggunakan hukum 1 Newton, jadi sigma Fy sama dengan 0. Di sini yang positif adalah N-nya, jadi N, kemudian min. Di sini karena bendanya ini ditumpuk dengan benda B, jadi beratnya ini adalah, berat pada lantainya ini adalah ada berat benda A, yaitu WA, dan ada berat benda B-nya, yaitu WB. Jadi ada dua berat bendanya. Jadi benda A dan benda B. Jadi di sini N min WA dikurangi dengan WB sama dengan 0. Jadi di sini N min WA ini adalah MK kali G, kemudian WB ini adalah MB dikali G sama dengan 0. Jadi N min MA-nya ini 6, jadi 6 dikali G, G-nya ini 10, jadi dikali 10, min MB-nya ini adalah 4, dikali dengan G-nya adalah 10, jadi sama dengan 0. Jadi di sini N min 6 dikali 10 adalah 60, kemudian dikurangi dengan 4 dikali 10 adalah 40, sama dengan 0. Jadi di sini N min 60, kemudian ini min 40, jadi ini bisa dijumlahkan jadi 100. Jadi sama dengan 0. Maka N sama dengan 100 Newton. Jadi gaya normalnya pada benda A ini adalah 100 Newton. Maka gaya geseknya yaitu FAL sama dengan, ini rumus gaya geseknya adalah mu AL dikali dengan gaya normalnya. Jadi di sini sama dengan
mu AL-nya adalah ini 0,2, jadi di sini 0,2 dikali dengan N-nya adalah 100. Maka hasilnya di sini sama dengan 0,2 dikali 100 adalah 20. Jadi 20 Newton. Jadi ini gaya geseknya. Kita masukkan ke sini. Jadi F-nya ini kita cari. Jadi di sini F min FAB-nya adalah ini 4. Kemudian dikurangi dengan FAL-nya adalah ini 20, jadi 20. Kemudian dikurangi dengan T-nya adalah ini 4, sama dengan 0. Maka di sini F min, jadi di sini 4, min 20, min 4. Jadi ini dijumlahkan, yaitu jumlahnya 28, sama dengan 0. Jadi F sama dengan, ini 28-nya kita pindah ke sini, jadi sama dengan 28 Newton. Jadi ini jawabannya. Jadi gaya tariknya yaitu 28 Newton. Jadi jawabannya adalah ini. Demikian pembahasan mengenai dinamika partikel.